Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan gerak lurus ya. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Oke ya, langsung aja kita ke soal pertama. Dua mobil A dan B terpisah sejauh 450 meter. Bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Ya, bertemu di sini artinya bertabrakan ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika kita gambar dulu. Jadi di sini ada dua buah mobil ya. Misalkan ini adalah mobil A, kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Lalu ini adalah mobil B, kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Ini ada ya, 10 dan 20. Nah, keduanya terpisah pada jarak, berapa tadi katanya? 450 meter. Nah, di soal dikatakan kedua mobil berangkat bersama-sama, bergerak saling mendekati, sehingga nanti suatu saat keduanya akan bertabrakan. Ya, misalkan di sini ya. Ini mobil A dan mobil B bertabrakan. Yang ditanyakan adalah waktu dan tempat mobil A dan B bertabrakan. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu berapakah waktu ketika mobil A dan mobil B bertabrakan. Ya, coba adik-adik perhatikan gambar ini ya. Jadi misalkan ini adalah SA ya. SA itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A. Kemudian yang ini adalah SB, jarak yang ditempuh oleh mobil B. Nah, ketika mobil A dan mobil B itu bertabrakan, maka logikanya berdasarkan gambar ini ya, SA jika ditambah dengan SB pasti nanti sama dengan 450 meter ya, ini jarak pisah awalnya. Nah, kebetulan di sini mobil A dan mobil B sama-sama bergerak lurus beraturan, sehingga SA itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu, demikian juga dengan SB ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, ini V kali T atau VB dikalikan dengan T ya. Yang SA ini berarti VA dikalikan dengan T. Nah, ini sama dengan 450. Tinggal kita masukkan angkanya. VA itu 10, berarti 10T. Lalu VB itu 20, berarti ini 20T sama dengan 450 ya. 10 ditambah 20 itu 30, jadi 30T sama dengan 450. Nah, maka T-nya 450 dibagi 30 ya. Ini coret dulu enggak apa-apa. 45 dibagi 3 itu berapa, Dek? 15 ya. Nah, 15 sekon. Artinya mobil A dan mobil B setelah 15 sekon, keduanya akan bertabrakan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan menghitung atau menentukan ya tempat kedua mobil, yaitu mobil A dan mobil B bertabrakan. Nah, di sini kita bisa menghitung SA atau SB. Ya, kita hitung dua-duanya aja ya. Jadi SA itu adalah VA dikalikan dengan T. Nah, T-nya tadi sudah kita hitung 15 ya. Tinggal kita masukkan aja angkanya, 10 kali 15 sama dengan 150 meter. Ini jika diukur atau jika acuannya adalah mobil A. Sementara jika acuannya mobil B, nah di sini kan SA sudah ketemu 150 ya. Jadi SA-nya sama dengan 150 meter. Maka sebenarnya SB ini tidak usah kita hitung dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan juga bisa ya. Tinggal kita kurangkan aja, yaitu 450 dikurangi 150. Sehingga nanti SB sama dengan 300 meter ya. Atau kalau misalkan adik-adik menggunakan persamaan gerak lurus beraturan, pasti nanti hasilnya sama, yaitu SB itu adalah VB kecepatan mobil B dikalikan dengan T ya. VB-nya 20 dikalikan dengan T, T-nya tadi 15 ya Dek ya. Nah, ini 20 kali 15 sama ya, hasilnya yaitu sama-sama 300 meter. Nah, artinya mobil bertabrakan setelah mobil A menempuh jarak 150 meter dan mobil B menempuh jarak 300 meter. Ya, keduanya ditempuh dalam waktu 15 sekon.
Bisa dipahami ya Dek ya. Dua mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika mobil B berangkat 5 detik setelah mobil A, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika kita gambar ya. Misalkan ini adalah mobil A ya Dek ya. Kemudian yang ini adalah mobil B. Nah, dikatakan di soal mobil A dan mobil B itu berangkat dari tempat yang sama. Mobil A berangkat dengan kecepatan 10 meter per sekon, sementara mobil B berangkat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya. Lalu di soal juga dikatakan mobil B berangkat 5 detik setelah mobil A. Artinya mobil A itu jalan dulu selama 5 detik. Ya, misalkan sampai sini ya. Barulah mobil B berangkat. Nah, selama 5 sekon, mobil A tentunya sudah menempuh jarak sejauh berapa ini? 10 kali 5 ya, 50 meter. Jadi kebetulan di sini baik mobil A dan mobil B sama-sama bergerak lurus beraturan. Sehingga untuk mencari jarak yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu, ya. Nah, kembali ke gambar ini ya. Jadi ketika mobil A telah menempuh jarak 50 meter, barulah mobil B berjalan. Nah, hingga suatu saat karena kecepatan mobil B lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan mobil A, maka dimungkinkan suatu saat nanti mobil B akan berhasil bertemu dengan mobil A. Ya, atau dengan kata lain mobil B menyalip mobil A. Misalkan ini ditempuh dalam waktu T ya, menempuh jarak SA, yang sini menempuh jarak SB untuk mobil B. Nah, yang ditanyakan sebenarnya adalah berapakah nilai T ini ya. Jadi nilai T itu adalah waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menyalip mobil A. Nah, dari gambar kita tahu bahwa ketika mobil B berhasil menyalip mobil A, maka berlaku 50 ditambah SA, ya, ini ya panjang lintasan total mobil A sama dengan panjang lintasan total mobil B atau dalam hal ini adalah SB. Ya. Nah, SA itu adalah VA dikalikan dengan T. Ingat ya Dek ya, semuanya gerak lurus beraturan. Berarti tinggal kita masukkan aja angkanya. VA 10 dikalikan dengan T sama dengan SB, VB dikalikan dengan T, 20 kali T ya. 10T kita pindah ke kanan jadinya negatif, 20 dikurangi 10 itu 10. 10T sama dengan 50. Maka T sama dengan 5 sekon. Artinya mobil B berhasil menyalip mobil A setelah bergerak selama 5 sekon. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang jika kita diminta untuk menghitung tempat kedua mobil akan bertemu, artinya diukur terhadap posisi semula ya. Jadi di sini adik-adik bisa mencari melalui SA atau melalui SB. Nah, nanti kalau melalui SA ya berarti tinggal dijumlahkan dengan 50 meter. Kalau SB ini kan dihitung dari posisi awal ya. Oke, kita hitung melalui SB aja ya, biar cepat selesai. SB itu adalah VB dikalikan dengan T ya. Nah, VB-nya 20, tadi T-nya sudah kita hitung 5 sekon. 20 kali 5 itu 100 meter. Nah, artinya mobil B berhasil menyusul atau berhasil bertemu dengan mobil A setelah berjalan atau setelah bergerak sejauh 100 meter dari posisi semula. Ya. Dan nanti silakan adik-adik mencari berapakah SA, lalu dijumlahkan dengan 50, pastilah nanti akan sama hasilnya dengan 100 meter. Terdapat dua buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Batu kedua dilempar ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika jarak kedua batu 400 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama. Jadi yang ditanyakan di sini adalah waktu ya Dek ya. Atau kapan kedua batu bertemu. Nah, kembali lagi untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak jika digambar. Jadi di sini ada dua buah batu ya. Batu pertama dilempar vertikal ke atas, katanya dengan kecepatan 60 meter per sekon ya Dek ya. Lalu batu yang kedua dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, mula-mula kedua batu ini berjarak 400 meter. Nah, kemudian karena ini berada pada lintasan yang sama, batu 1 dan batu 2 tentunya akan bertabrakan ya. Nah, misalkan bertabrakan di sini.
Nah, tinggal kita misalkan aja ya. Misalkan ini adalah H2 ya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh batu 2. Lalu yang ini adalah H1 ya, Dek ya. Nah, H1 itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh batu pertama. Yang ditekan adalah waktu. Nah, sebenarnya ini mirip dengan soal yang telah kita kerjakan sebelumnya ya. Hanya kalau sekarang ini bertemunya dalam gerakan vertikal. Oke, jadi dari gambar ini kita tahu ketika batu 1 dan batu 2 bertemu, maka berlaku H1 ditambah H2 sama dengan 400 meter. Ya, H1 itu bisa kita cari dengan persamaan gerak vertikal ke atas ya. Jadi batu 1 itu bergerak vertikal ke atas, sementara batu 2 bergerak vertikal ke bawah ya. Jadi karena di sini ada kecepatan awal 40 meter per sekon, maka bukan gerak jatuh bebas, melainkan gerak vertikal ke bawah ya. Nah, H1 rumusnya adalah V0T min setengah GT kuadrat ya, Dek ya. Ini V01. H2 itu adalah V0T plus setengah GT kuadrat. Ini V02 sama dengan 400 meter. Nah, ini boleh dicoret setengah GT kuadratnya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ini V01-nya 60, berarti 60T ditambah V02-nya itu 40, berarti 40T sama dengan 400 ya. 60T ditambah 40T itu 100T sama dengan 400, maka T sama dengan 400 dibagi 100, 4 sekon. Artinya setelah bergerak selama 4 sekon, batu 1 dan batu 2 bertabrakan ya, atau batu 1 dan batu 2 bertemu setelah mereka bergerak selama 4 sekon. Terdapat dua buah bola yang berjarak 100 meter. Bola pertama bergerak jatuh bebas pada saat bersamaan bola kedua dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jarak kedua bola setelah 2 sekon adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini lebih enak memang jika digambar dulu ya. Jadi ada dua buah bola. Bola pertama itu di atas ini ya, dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti gerak jatuh bebas. Sementara bola kedua dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per sekon. Kemudian diketahui jarak pisah awalnya itu adalah 100 meter. Yang ditanyakan adalah jarak kedua bola setelah bergerak 2 detik. Nah, ini kita misalkan aja ya. Jadi setelah 2 detik bola 1 sampai sini ya. Ini misalkan H1, kemudian untuk bola 2 ini adalah H2 ya, setelah bergerak berapa tadi? 2 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antara keduanya. Nah, delta H yang ditanyakan. Nah, jadi kita bisa mencari delta H dengan menghitung terlebih dahulu H1 dan H2 ya. H1 kita mulai menghitung H1 dulu. H1 kita pakai warna biru aja ya, biru tua biar terlihat. Nah, H1 itu adalah gerak jatuh bebas ya, Dek ya. Persamaan untuk menghitung panjang lintasan gerak jatuh bebas itu adalah setengah GT kuadrat karena V0-nya 0. Setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini coret 10 kali 2, 20 meter. Nah, jadi H1 di sini sama dengan 20 meter ya. Lalu kita cari H2. H2 itu adalah panjang lintasan benda yang bergerak vertikal ke atas. V0T min setengah GT kuadrat. Ingat ya, Dek ya. V0-nya itu 40 ya. Dikalikan dengan 2 min setengah kali G, langsung aja biar cepat. Setengah kali 10 itu 5. Kita kalikan dengan T, T-nya 2 dikuadratkan ya. Ini 80 dikurang 2 kuadrat 4 kali 5, 20. 80 dikurang 20, 60 meter. Nah, ini adalah 60 meter untuk H2. Nah, ini ya. Sehingga jika ditanyakan delta H, jarak totalnya kan 100 meter. Maka nanti ya delta H itu sama dengan 100 dikurang 20 ditambah 60. Berarti 20 tambah 60, 80. 100 dikurang 80 itu 20 meter. Jadi jarak kedua bola setelah 2 sekon adalah
20 meter. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Batu dijatuhkan dari puncak menara setinggi 40 meter di atas tanah. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah, nah adik-adik, ini adalah sebuah soal berkaitan dengan gerak jatuh bebas ya. Jadi di soal diketahui ketinggian batu mula-mula adalah 40 meter. Kemudian gravitasi diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Yang T kan adalah VT, yaitu kecepatan batu setelah menyentuh tanah. Ini adalah soal yang cukup mudah ya. Jadi untuk menghitung VT, kita menggunakan persamaan yang ketiga dari gerak jatuh bebas. Masih ingat ya, rumusnya yaitu VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, tinggal kita masukkan aja angkanya 2 kali 10 kali 40. 40 kali 2 itu 80, kali 10, 800. Nah, maka untuk mencari VT itu sama dengan akar 800 ya, Dek ya. Akar 800 itu sama dengan akar 400 kali 2. Nah, akar 400 itu 20. Nah, jadi sama dengan 20 akar 2. Nah, ini jawabannya. Jadi kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah 20 akar 2 meter per sekon. Soal berikutnya, perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T, ya ini maksudnya T ya Dek ya, dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah, nah grafiknya seperti ini ya, ada 3 segmen pergerakan AB, ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya Dek ya. Jadi dari 0 menjadi 5 meter per sekon dalam waktu 10 sekon. Kemudian dari B ke C ini adalah gerak lurus beraturan ya. Atau saya tuliskan aja ya biar mudah untuk dipakai belajar. Ini adalah GLBB. Kemudian dari B ke C ini adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan ya. Dari detik ke 10 hingga detik ke 15 kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, dari C ke D ini adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya karena kecepatannya mula-mula 5 meter per sekon ya ketika detik ke-15 hingga akhirnya pada detik ke-17 benda berhenti ya atau VT-nya sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah perlambatan. Maka untuk mencari perlambatan cukup fokuskan perhatian adik-adik di segmen pergerakan yang terakhir ya atau segmen pergerakan CD. Perlambatan atau sebenarnya percepatan ya, itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, tentu adik-adik masih ingat ya, nanti tanda dari A itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, maka disebut sebagai percepatan. Jika negatif, nanti disebut sebagai perlambatan. Ya, ini saya ulang lagi biar adik-adik semakin paham. Nah, delta V-nya itu berarti VT atau dalamnya adalah V17 ya dikurangi V15. V17 itu artinya V saat T sama dengan 17 detik. V15 itu artinya V saat T sama dengan 15 detik. Karena yang kita analisa adalah segmen pergerakan CD ya Dek ya. Lalu dibagi dengan selang waktu. Selang waktu ya berarti 17 dikurangi 15. V17 berapa Dek? 0 ya. Kemudian V15 itu 5. Dibagi dengan 17 min 15 itu 2, maka A sama dengan min 5 per 2 atau min 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ingat tanda negatif di sini hanya menunjukkan bahwa ini adalah perlambatan. Sehingga jika ditanyakan besarnya, maka tanda negatif tidak perlu kita masukkan ya, tidak perlu kita cantumkan. Jadi ini hanya sekedar tanda menunjukkan bahwa ini adalah perlambatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke soal selanjutnya. Seseorang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dari kota A ke kota B diperlihatkan oleh grafik berikut ini. Sumbu Y sebagai komponen kecepatan dan sumbu X sebagai komponen waktu. Jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama selang waktu dari menit ke 0 sampai menit ke 150 adalah, nah adik-adik, yang ditanyakan di sini adalah jarak. Jarak itu simbolnya S ya, besaran skalar ini. Yang namanya jarak itu adalah luas grafik V terhadap T, ya, kecepatan terhadap waktu. Grafiknya seperti ini. Kita amati dulu di sini. Sumbu vertikal ini adalah grafik kecepatan. Satuannya kilometer per jam.
Sementara sumbu horizontal di sini adalah waktu, satuannya menit. Nah, satuan menit ini harus kita ubah menjadi jam supaya sinkron dengan satuan kecepatan ya. Jadi ini 30 menit kita ubah menjadi jam, itu berarti setengah jam ya, Dek ya. 60 menit itu 1 jam, 90 menit itu 1,5 jam ya, Dek ya. 120 itu 2 jam. Yang 150 ini 2,5 jam dan 180 itu berarti 3 jam ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah dari menit ke 0. Menit ke 0 atau jam ke 0 ya, sama aja. Mulai dari sini hingga menit ke 150 atau dengan kata lain setelah 2,5 jam mobil ya. Mobil tersebut bergerak ya. Nah, ini jaraknya berapa? Jadi di sini ada 2 bangun ya yang kita cari luasnya. Ini bangun yang pertama, trapesium ya. Misalkan ini L1. Lalu dari menit ke 90 sampai ke 120 di sini mobil diam ya tampaknya ya, mungkin istirahat, jadi tidak menempuh atau tidak bergerak sehingga jarak yang ditempuh adalah 0 ya, terlihat dari luasnya di sini kan sama dengan 0. Sementara dari menit ke 120 sampai menit ke 150 ya, di sini mobil tampaknya berjalan mundur ya, karena kecepatannya negatif ini ya, negatif 40. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah jarak, ya Dek ya. Jarak itu adalah besaran skalar, sehingga tidak ada negatif, tidak ada positif ya. Jadi tidak ada maju, tidak ada mundur. Yang penting panjang lintasan totalnya berapa. Nah, itu adalah jarak. Nah, nanti beda ketika yang ditanyakan adalah perpindahan. Oke, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu berapakah luas atau berapakah L1 dan berapakah L2. L1 luas trapesium itu berarti jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi ya. Jumlah sisi sejajar, ini sisi sejajar yang bawah dengan yang atas ini ya, kita jumlahkan. Sisi yang bawah ini berarti 1,5 ya Dek ya. Ingat yang kita pakai yang satuannya jam. Jadi bukan yang 90 melainkan yang 1,5. Kemudian kita jumlahkan dengan sisi yang atas. Yang atas berarti 1 dikurang setengah ya Dek ya, panjangnya setengah. Kemudian kita bagi 2, kita kalikan dengan tinggi. Nah, tingginya di sini 40. Bisa dipahami ya Dek ya? 1,5 ditambah setengah 2 dibagi 2, 1 kali 40, 40. Nah, tinggal kita masukkan sini. Jadi luas grafik VT itu berarti L1 ditambah L2. L1-nya sudah ketemu 40. Nah, sekarang tinggal mencari L2. L2, nah ini mudah sekali ya, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, langsung aja. Alasnya berarti dari 2 ke 2,5, itu panjangnya setengah. Kemudian kita kalikan tingginya. Nah, tingginya di sini 40 ya. Ingat, tandanya tidak usah kita masukkan, karena kita sekarang sedang menghitung jarak ya. Jadi min plusnya tidak masuk dalam perhitungan, karena besaran skalar. Setengah kali setengah itu seperempat. Nah, seperempat kali 40 berarti 10. Nah, tinggal kita masukkan sini ya. 40 tambah 10 itu 50 meter. Sudah selesai. Jadi, jarak yang ditempuh oleh mobil atau kendaraan tersebut selama menit ke 0 sampai menit ke 150 itu adalah 50 kilometer ya. Nah, ini salah ini. Mestinya bukan meter melainkan kilometer. Jadi jawabannya itu yang E ya Dek ya. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditanyakan adalah perpindahan? Kalau perpindahan sebenarnya cukup simpel ya. Perpindahan dalam fisika notasinya S ya, sama seperti jarak, hanya ada tanda panah di atas. Untuk perpindahan ini adalah besaran vektor. Jadi arah di sini sangat berperanan ya. Kalau jarak tadi ini besaran skalar ya. Nah, ini saya tulis saja biar mudah dipakai untuk belajar ya. Jarak itu besaran skalar. Jadi panjang lintasan total. Sementara kalau perpindahan itu adalah panjang garis yang menghubungkan antara posisi awal dengan posisi akhir. Ingat ya, posisi awal diukur terhadap posisi akhir dalam garis lurus. Nah, sehingga di sini karena kecepatannya negatif, artinya benda bergerak mundur ya. Nah, ini benda bergerak mundur. Nah, benda dalam ini mobil ya Dek ya. Mungkin saya ganti aja ini. Jadi mobilnya bergerak mundur. Kok mundur?
Ini mobil ya mestinya ya. Oke. Mobilnya berjalan mundur. Maka untuk mencari perpindahan cukup simpel, L1 dikurangi L2 ya. Apa adanya aja, L1-nya kan positif 40. Kemudian L2-nya sebenarnya negatif ya, karena tanda dari kecepatan di sini negatif. Jadinya ya 40 dikurangi 10 sama dengan 30 km. Nah, ini adalah perpindahan. Ya, jadi kalau ditanyakan perpindahan jawabannya 30 km, jika ditanyakan jarak jawabannya adalah 50 km. Ya, mungkin adik-adik harus ingat betul bahwa jarak itu adalah besaran skalar, panjang lintasan total. Sementara kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi panjang garis lurus yang menghubungkan antara posisi akhir dengan posisi awal. Yang mana tandanya kalau pada perpindahan itu dimasukkan dalam perhitungan. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, ini ada soal grafik lagi ya. Grafik di samping menyatakan hubungan antara kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah mobil yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh dalam waktu 6 sekon adalah, nah, kalau soalnya seperti ini mudah sekali ya, tidak ada min plus. Jadi kalau misalkan nanti tanyakan jarak dan perpindahan, pasti nanti hasilnya adalah sama. Ya, Dek ya, beda dengan soal yang barusan kita kerjakan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah luas grafik V terhadap T. Yang ditanyakan adalah jarak selama 6 sekon. Artinya dari detik ke 0 hingga detik ke 6. Jadi di sini ada dua bangun datar ya, Dek ya. Ini adalah bangun yang pertama, yaitu L1 ya. Luas segitiga, lalu kita pakai merah aja biar mudah dilihatnya ya. Nah, ini adalah bangun yang kedua. Yang merah ini adalah trapesium. Ya. Oke, jadi kita akan menghitung berapakah L1, berapakah L2. Kita pakai warna biru aja. L1 luas segitiga itu berarti setengah alas kali tinggi ya. Kita lihat dulu satuannya. Oh, ini sudah aman ini ya. Kecepatan meter per sekon. Sementara T-nya sekon. Nah, ini sudah sinkron. Jadi tidak usah kita lakukan perubahan satuan. Oke, L1 setengah alas kali tinggi. Alasnya 2 ya, Dek ya. Ini alasnya. Kemudian tingginya 4. Ini coret sehingga L1 4 ya. Ini 4 meter. Lalu, ini kita tuliskan dulu deh, ini L1 ditambah L2. L1-nya sudah ketemu 4 meter ya, Dek ya. Nah, sekarang kita hitung berapakah L2. L2 itu adalah luas trapesium. Trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar, ya. Ini ya, kita jumlahkan dengan yang sini. Ya, satu-satu dulu ya. Sisi sejajar yang panjang, ini berarti berapa, Dek? 6 ya. Kemudian kita tambahkan dengan sisi sejajar yang pendek yang ini. Nah, itu berarti 4. Dibagi 2, dikalikan dengan tinggi. Tingginya berarti dari 2 ke 6 ya, Dek ya. Ini berarti panjangnya 6 dikurang 2 atau 4 ya. 2 dengan 4 dicoret, ini 2. 6 tambah 4, 10 kali 2 itu 20 meter. Ya, sudah tinggal kita masukkan ke persamaan semula. 4 tambah 20, 24, satuannya meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu 6 sekon adalah 24 meter. Oke, ini masih soal grafik ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar di atas. Pada interval waktu antara 10 hingga 12 detik. Nah, yang ini, Dek ya, 10 hingga 12. Mobil bergerak. Oke, jadi kita disuruh menganalisa jenis pergerakan mobil dari detik ke 10 hingga detik ke 12. Jadi yang di sini diabaikan aja ya. Nah, ini diabaikan. Ketika detik ke-10 kecepatannya 20, ketika detik ke-12 kecepatannya 0. Nah, sehingga di sini ada perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan, maka pasti gerak lurus berubah beraturan. Jenisnya diperlambat ya, Dek ya. Karena kecepatan awalnya ini 20, kecepatan akhirnya 0 atau berhenti. Sehingga di sini ada perlambatan, percepatan. Yang jelas kalau percepatan ini pasti salah ya. Ini karena pasti perlambatan. Apalagi ini kecepatan tetap, ini pasti salah. Jadi kemungkinannya kalau tidak A ya D. Oke lah, kita hitung dulu berapakah perlambatan. Adik-adik masih ingat ya? Jadi perlambatan itu persamaannya sama dengan percepatan, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Yang membedakan hanyalah tandanya saja. Di sini kecepatannya
dari 20 hingga 0 ya, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus ya berarti V12 dikurangi V10 dibagi dengan selang waktu ya, 12 dikurang 10. Nah, langsung aja kita masukkan angkanya. V12 itu 0 ya Dek ya, V10 itu 20 dibagi dengan 12 dikurang 10 itu 2. Min 20 dibagi 2, itu berarti min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ingat tanda negatif di sini menunjukkan bahwa mobil bergerak diperlambat atau mengalami perlambatan. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Jadi mobil bergerak lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah adik-adik, tadi kita telah membahas 10 soal ya berkaitan dengan gerak lurus. Jika adik-adik merasa bermanfaat menonton video ini, silakan, terutama bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian klik like dan jangan lupa share ya ke teman-teman. Selamat belajar, semoga sukses dan tetap semangat.